yang pertama kalamnya atau omongannya, yaitu ucapannya itu adalah la ilaha illallah, dan akhir daripada ucapannya adalah la ilaha illallah, dan berbuat 1000 atau melaksanakan berbuat dosa 1000 dosa kecil. Nah, kalau seandainya in asa alfasana, kalau seandainya dia itu hidup dalam kurun waktu 1000 tahun, anak kata umurnya sampai panjang 1000 tahun terus berbuat dosa, la yas'alullahu andan, maka Allah menjamin tidak akan menanyakan, tidak akan menghisab daripada satu dosa kecil pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ahaditsan nabiyyil mustafa fil ihtida mislan nujum. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasuluhu alladzi a'tahu asral ulum. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqihi Muhammadin al-mab'uusi bil mu'jizati wa ala alihi masabihid dilalati wa ashabihi anjumil hidayati, amma ba'du. Sahabat Pontrenpedia, di kesempatan yang Allah berikan ini kita lanjutkan kajian kitab hadis, kitab karangan ulama besar Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, selanjutnya wa qala sallallahu alaihi wasallam adu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah. Nah, laksanakanlah oleh antum sekalian, oleh para hadirin para hadirat sekalian, yaitu zakatnya badan para hadirin, zakatnya badan kita semua. Apa untuk membersihkannya zakatnya badan kita? Yaitu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kan ada zakat mal, ada zakat fitrah, nah ada zakat badan. Di antara zakat badan itu adalah dengan memperbanyak membaca la ilaha illallah. Juga di dalam syarahnya ini ada Rasulullah SAW pernah bersabda, qala Rasulullah SAW, anna qaula la ilaha illallah tudfa'u an qailiha tis'atu wa tadfa'u an qailiha tis'atu wa tis'ina baban minal bala adanaha alham. Masya Allah. Sesungguhnya ucapan la ilaha illallah itu bisa menolak tadfa'u, bisa menolak terhadap 99 pintu balahi. Dan yang paling bawahnya, yang paling rendahnya bala itu adalah bingung. Jadi kita banyak kebingungan, itu diantaranya itu balah yang paling rendah. Nah, barang siapa orang yang baca la ilaha illallah, ya minimal kita tidak jadi orang yang bingung, tidak jadi orang yang senantiasa merana, susah dan sebagainya. Ya seringlah ibadah, baca-baca kalimat tauhid lah gitu ya. Nah, selanjutnya wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah ta'ala sadaqa abdi ana Allah la ilaha illa ana ushidukum ya malaikati qad ghafartu lahu ma taqaddama min danbihi wa ma ta'akhkhar. Masyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya bersabda mengenai keistimewaan la ilaha illallah, tidak ada satu orang hamba Allah pun yang senantiasa mendawamkan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kecuali Allah berkata kepada orang yang senantiasa mendawamkan la ilaha illallah dengan hatinya, percaya, tasdikun bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa amalun bil arkan, shadaqa abdi, telah benar hamba-hambaku, telah benar cara hambaku yang senantiasa mendawamkan la ilaha illallah, menjalankan daripada la ilaha illallah, bahwa anallah, saya menurut Allah, saya itu adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang wajib dipinta, yang wajib dipinta pertolongan kecuali ana illa ana, angin Allah. Masya Allah. Ushidukum ya malaikati, saksikanlah oleh anda sekalian wahai malaikat, kata Allah, qad ghafartu, telah mengampuni, sesungguhnya telah mengampuni kami, kata Allah, kepada orang yang mendawamkan la ilaha illallah terhadap ma taqaddama min danbi, terhadap dosa yang telah
lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Masya Allah ya, diantaranya dosa-dosanya bukan dosa besar tapi minas shaghair, yaitu dosa-dosa kecil ya, dengan membacakan la ilaha illallah dosa-dosa kita ya istilah jadi kiparat dosa-dosa kita. Ada dosa-dosa kan, ada dosa-dosa yang tidak terasa, dosa-dosa kecil gitu ya, yang mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasa suci, tidak merasa soleh, sebab kesombongan iblis merasa dirinya soleh diusir oleh Allah daripada surga kemana, yaitu ke alam dunia. Jadi mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan orang yang senantiasa kita merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita senantiasa berbuat dosa. Namun kita tidak boleh berputus asa untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala jannah. Barang siapa orang yang membaca la ilaha illallah ikhlas daripada riya, tidak senantiasa riya, terus menjaga dirinya daripada apa yang dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dakhala jannah, dijamin oleh Rasul, yaitu bahkan dimasukkan ke dalam surganya Allah ma'as sabiqin, itu beserta orang-orang yang terdahulu, yaitu para nabi-nabi, para syuhada, para sholihin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amia alfa sayyiatin in asa alfa sanah la yas'alullaha andan bin wahidin. Masya la yas'alullahu andan bin wahidin. Rasulullah SAW selanjutnya bersabda di dalam hadisnya, barang siapa orang yang pertama kalamnya atau omongannya, yaitu ucapannya itu adalah la ilaha illallah, dan akhir daripada ucapannya adalah la ilaha illallah, dan berbuat 1000 atau melaksanakan berbuat dosa 1000 dosa kecil. Nah, kalau seandainya in asa alpasana, kalau seandainya dia itu hidup dalam kurun waktu 1000 tahun, anak kata umurnya sampai panjang 1000 tahun terus berbuat dosa, la yas'alullahu andan, maka Allah menjamin tidak akan menanyakan, tidak akan menghisab daripada satu dosa kecil pun. Masya Allah. Beda lagi dengan dosa besar. Kalau dosa besar memang harus kita benar-benar tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah min ghairi ajabin tara biha ta'irun tahtal arsy yusabbihu ma'al musabbihin ila yaumil qiyamah wa yaktubu lahu atau wa yuktabu lahu sawabuhu atau wa yaktubu lahu sawabahu. Ya, Masya Allah. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa orang yang membaca la ilaha illallah, mendawamkan kalimat la ilaha illallah, ya, tidak ada istilah kaget, takjub, ya, tidak terus-terusan, tidak terputus-terusan membaca la ilaha illallah min ghairi ajab, dengan min ghairi ujub, ajab tidak dengan ujub, ya, dengan dilandasi riya, tidak dilandasi dengan ujub, ya. Tara biha, maka dengan sabab zikir dengan kalimah yang mulia yaitu la ilaha illallah, akan terbang nanti ta'irun, satu orang burung di bawah aras, bertasbih itu burung beserta ma'al musabbihin ila yaumil qiyamah, bakal senantiasa bertasbih dengan orang-orang yang senantiasa bertasbih ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, dan bakal ditulis bagi orang yang membaca, dicap bagi orang yang membacanya la ilaha illallah, yaitu ganjaran tasbihnya itu burung yang senantiasa bertasbih tidak ada hentinya beserta orang-orang yang tasbih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah muhammadur rasulullah marratan ghufira lahu dhunubuhu ghafara lahu dzunubahu wa in kanat misla jabadil bahri, misla jabadil bahri. Nah, selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa orang yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu ya, membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah satu kali, maka Allah bakal mengampuni dosa-dosa kecilnya. Dan walaupun seandainya dosanya itu seperti buih lautan, saking banyaknya. Walaupun saking banyaknya, Masya Allah. Wa qala sallallahu idza maral mu'min alal maqabir faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa hayyun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir nawarallahu tilkal qubur kullaha wa ghafara liqailiha, ya, wa ghufira liqailiha wa kutiba lahu alfi hasanah wa rufi'a lahu alfi darajah wa hutta anhu alfi sayyi'ah.
Barang siap Rasulullah SAW bersabda selanjutnya, di mana kalau misalnya orang mukmin ya melewati terhadap makobir, makbaroh, yaitu kuburan muslimin, lalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa hamdu yuhyi wa yumiitu wa hayyun la yamutu bi yadihi wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah akan memberikan pencahayaan terhadap seluruh kuburan yang dilewatinya, dan akan Allah akan mengampuni terhadap orang yang membacanya la ilaha illallah la syarikalah sampai selesai, dan wa katabalahu alfi hasanah, Allah bakal menuliskan bagi orang yang membacanya itu 1 juta kebaikan, wa rafa'alahu alfi darajah, dan akan mengangkatkan baginya yaitu 1 juta derajat, wa hatta anhu alfi sayyah, dan akan menggugurkan daripadanya orang yang membaca la ilaha illallah wa syarikalah ketika melewati kuburan yaitu 1 juta kejelekan, 1 juta dosa-dosa kecil. Masya Allah. Termasuk ini ada juga keistimewaan fadilah dari Rasulullah SAW. Qala man dahala saum faqala la ilaha illallah wa syarikalah lahul mulku wa hamdu yuhyi wa yumiitu wa hayyun la yamutu bi yadihi wa ala kulli syai'in qadir, wa rafa'a biha sautahu kataballahu lahu alfi hasanah wa mahanu alfi sayyah wa rafa'a lahu alfi darajah. Nah, ini untuk ibu-ibu artinya ibu-ibu atau bapak-bapak atau pedagang. Barang siapa orang, kata Rasul, ketika masuk ke dalam pasar atau tempat keramaian, ke mall, baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu ijazah doa langsung dari Rasul nih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 1 kali, maka dibacanya terus setiap ke pasar, baca doa ini, baca kalimat tauhid ini sampai selesai. Lalu warofa biasa tahu, mengeraskan suaranya la ilaha, ketika masuk pasar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, kataballahu lahu alfi hasanah, Allah akan menuliskan baginya, mencatatkan baginya 1 juta kebaikan, wa maha anhu alfi sayyah, dan akan menghapuskan baginya 1 juta kejelekan, wa rafa'alahu alfi darajah, dan akan mengangkatkan derajatnya yaitu 1 juta derajat. Berkah. Jadi dengan ilmu itu tidak ada sesuatu yang mubazir, tidak ada sesuatu yang cuma-cuma, tidak ada perkara yang cuma-cuma. Masuk pasar saja bisa jadi bernilai ibadah. Jadi ada keterangan ulama bahwa apa istilahnya, perkara dunia bisa jadi akhirat, dan sebaliknya perkara akhirat bisa jadi dunia, tergantung niat kita. Ini kita ke pasar, itu kan di dunia, perkara duniawi, kita dagang atau kita beli apa jajanan atau kita beli makanan pokok, itu perkara dunia. Tapi kalau kita dilandasi dengan niat ibadah, jadi perkara akhirat ya, jadi naik derajat. Tapi sebaliknya perkara akhirat bisa jadi perkara dunia. Kita ngaji tujuan untuk menyembuhkan diri, kita ibadah tujuan untuk supaya dianggap soleh oleh orang lain. Dari akhirat turun derajatnya menjadi dunia. Ya mudah-mudahan senantiasa kita menjadi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan rukun iman yang 6, cabang iman yang 77. Nah, insyaallah selanjutnya bab atau pertemuan bab yang ketiga yaitu mengenai hadis keistimewaan bismillahirrahmanirrahim di lain kesempatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.